Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, nomor induk mahasiswa atau NIM 838102671. Kali ini saya akan memaparkan hasil laporan kegiatan praktikum yang saya lakukan yaitu pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Kacang hijau atau Vigna radiata L merupakan tanaman kacang-kacangan ketiga yang banyak dibudidayakan setelah kedelai dan kacang tanah. Kecambah kacang hijau mengandung vitamin E yang tidak ditemukan pada kacang tanah dan kedelai. Bahkan nilai gizi kecambah kacang hijau lebih baik daripada nilai gizi biji kacang hijau. Suwarsono pada tahun 1989 menyatakan bahwa cahaya merupakan perangsang utama dalam hidup tumbuhan. Tumbuhan yang tumbuh dalam gelap atau cahaya lemah akan mempunyai batang yang panjang dengan ruas yang lebih panjang dan lebih besar dari tumbuhan yang mendapatkan cahaya matahari penuh, dan daun lebih kecil daripada daun yang terlindung. Suhu meningkatkan perkembangan tanaman sebagai batas tertentu. Adapun cara kerja praktikum ini, yang pertama yaitu menyediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, serta kontrol yang berupa air PDAM. Lalu simpan cairan dengan gelas kimia yang telah diberi label sebagai berikut. Label pertama 100%, label kedua 50%, label 3 25%, label 4 12,50%, label 5 6,25%, label 6 3,10%, label ketujuh yaitu label kontrol atau air PDAM. Cara menyediakan larutan untuk setiap konsentrasi pada praktikum ini dapat dilihat pada cara menyediakan larutan pada percobaan 1, pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Setelah semua larutan dari label 1 sampai label 7 tersedia, kemudian siapkan 6 gelas kimia yang diberi label kontrol 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian masukkan kacang hijau ke dalam air gelas kimia. Buanglah kacang yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam percobaan ini. Dari kacang hijau terpilih, ambil 10 butir lalu rendam dalam larutan 1 10 butir, dalam larutan 2 10 butir, dalam larutan 3 10 butir, dan seterusnya sampai pada larutan ketujuh yaitu larutan kontrol. Biarkan rendaman selama 5 menit. Setelah itu, kacang hijau diatur di dalam gelas kimia dengan label yang sesuai. Diatur dengan baik agar hilum mengarah ke bawah. Kemudian, isilah gelas kimia yang telah diisi kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlabel sama, kira-kira 100 ml. Tutup semua gelas tadi dengan kertas timah sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Pengamatan dilakukan setelah 24 jam dan 48 jam. Pada setiap pengamatan diukur panjang akar dengan penggaris dari luar gelas kimia. Kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya dianggap memiliki panjang akar 0 mm. Jika pada pengamatan 2 hari atau 48 jam tidak tumbuh akarnya atau tetap 0 mm, maka kacang tersebut dianggap mati. Adapun hasil praktikum yang saya lakukan yaitu pada hari pertama, larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, rata-rata panjang akar kecambah 1 mm dengan 5 biji yang masih tidak mengalami perkecambahan. Larutan 50%, rata-rata panjangnya 2 mm dengan 1 biji masih belum berkecambah. Larutan 25%, 2,4 mm dengan 1 biji masih belum berkecambah. Untuk larutan 12,5%, rata-rata panjang akarnya 2,4 dan biji tumbuh semua, dan 6,25%, rata-rata panjang akarnya 11,4 mm dengan 3 biji masih belum berkecambah.
dan larutan 3,1% panjangnya 12,3 mm dengan 1 biji masih belum berkecambah. Sementara pada larutan kontrol rata-rata panjang akar mencapai 15,6 mm. Di hari kedua setelah 48 jam, semua kacang hijau mengalami pertambahan panjang pada akarnya kecuali jenis larutan 100%. Larutan 50% dari 2 mm menjadi 3 mm dan telah berkecambah semua. Pada larutan 25% panjangnya 2,4 mm menjadi 7,2 mm dan 1 biji dianggap telah mati. Larutan 12,5% yang semula 2,4 mm menjadi 3,1 mm. Pada larutan 6,25% yang semula 11,4 menjadi 18,3 dan 2 biji dianggap telah mati. Pada larutan 3,1% panjang awal 12,3 mm menjadi 23,7 mm dan 1 biji mati, dan untuk larutan kontrol menjadi 36,6 mm. Sekian pembahasan praktikum kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.